Baik pemirsa, menuju ke informasi lainnya, sejumlah warga antri di Posko Dukcapil di Taman Interaksi BKT Duren Sawit, Jakarta Timur untuk mengurus klarifikasi karena namanya terhapus dalam program penonaktifan NIK bagi warga ber-KTP Jakarta. Warga Duren Sawit, Jakarta Timur mendatangi Posko Dukcapil Dursafaganza di kawasan Taman Interaksi Banjir Kanal Timur. Warga antre di pos pelayanan terpadu yang digelar Kecamatan Duren Sawit untuk mengurus penonaktifan nomor induk kependudukan bagi warga DKI. Menurut Camat Duren Sawit, Klik Sutanto, warga yang keberatan namanya terhapus dalam program penonaktifan NIK bisa datang untuk berkonsultasi dengan petugas perihal memastikan warga itu masih berdomisili di wilayah Jakarta atau tidak. Nanti kan konsultasi ya, jadi nanti kan diverifikasi. Ya, apabila warga ada keberatan, silakan ajukan ke Dukcapil. Nanti tim dari Dukcapil akan melakukan verifikasi ke lapangan. Akan ditanya dengan Pak RT apakah benar warga tersebut tinggal di lokasi tersebut. Gitu. Kalau memang tidak tinggal lagi di situ, ya mohon maaf. Ya kan, berarti kan secara de facto sudah tidak berdomisili lagi di Kecamatan Duren Sawit. Kegiatan penataan dan penertiban dokumen kependudukan sesuai domisili masih terus dilakukan pihak Kecamatan Duren Sawit. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kementerian Luar Negeri Arab Saudi memberi peringatan calon jamaah haji yang tidak menggunakan visa non-haji akan dideportasi. Ya, sementara itu lebih dari 100.000 visa calon jemaah haji Indonesia masih belum selesai. Bisa peringatan ancaman deportasi calon jemaah haji yang kedapatan menggunakan visa non-haji oleh pemerintah Arab Saudi disampaikan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas saat meresmikan perubahan bentuk Universitas Sayyid Ali Rahmatullah Tulung Agung. Yakut mengatakan kebijakan pemerintah Arab Saudi tersebut mengantisipasi banyaknya calon jemaah haji asal Indonesia yang menggunakan visa non-haji untuk melaksanakan ibadah haji. Menurut Yakut, saat ini sudah 197.000 visa haji bagi calon jemaah haji asal Indonesia dari kuota 241.000. Penyelesaian penertiban visa haji ini ditargetkan selesai pekan depan. Ya, itu kan sudah jadi aturan dari pemerintah Kerajaan Saudi Arabia dan kita tentu berkepentingan untuk menyampaikan kepada calon jamaah bahwa visa yang bisa digunakan untuk melakukan ibadah haji itu hanya visa haji resmi. Gitu ya. Di luar itu, kemarin Pak Taufik, Menteri Haji dan Umrah Kerajaan Saudi, menyampaikan ke kita bahwa kalau didapati ada jamaah yang menggunakan visa non-visa haji akan dideportasi. Pemirsa, Jokowi menyambut baik pembentukan perkumpulan presiden-presiden RI terdahulu atau Presidential Club yang dilontarkan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ya, Jokowi menyebut pembentukan Presidential Club sangat bagus dan bisa membahas masalah-masalah strategis negara. Presiden Jokowi akhirnya buka suara soal pembentukan Presidential Club atau perkumpulan presiden-presiden RI seperti Megawati, SBY, dan Jokowi. Saat ditemui di GX Kemayoran, Jokowi menyambut gembira soal usulan ini. Saat ditanya sebaiknya kapan pertemuan Presidential Club digelar, Jokowi mengusulkan pertemuan itu sebaiknya digelar 2 hari sekali. Bagus. Ya, 2 hari sekali ya nggak apa-apa. Sementara itu, Jokowi juga menyatakan tak masalah jika Prabowo sebagai presiden terpilih meminta saran padanya soal kabinet. Meski begitu, Jokowi menekankan kabinet merupakan hak prerogatif presiden terpilih. Istilah Presidential Club itu sebelumnya diutarakan oleh jubir Prabowo Subianto, Dhanil Anzar Simanjuntak. Dhanil mengutarakan keinginan Pak Prabowo ingin para mantan presiden bisa tetap rutin bertemu dan berdiskusi tentang masalah-masalah strategis kebangsaan. Harapannya, perkumpulan ini bisa menunjukkan bahwa para pemimpin bangsa Indonesia kompak, rukun dan guyup
terlepas dari perbedaan pandangan politik dan juga sikap politik. Tim Liputan iNews melaporkan.